Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Sri Rahayu dari kelas A14. Kali ini saya tidak akan memaparkan tentang video pembelajaran, tapi saya akan menceritakan pengalaman saya berkuliah di PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon selama 4 semester ini. Sebagai bentuk tugas UAS dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Ibu Husnul Khotimah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu awalnya saya mengetahui informasi tentang beasiswa LPDP S1 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon dari kepala sekolah saya yang beliau ini termasuk dalam grup WA Kemenak, jadi tahu informasi-informasi seputar beasiswa dan lain-lain. Namun beliau memberikan informasi kepada saya itu sudah terlambat sebetulnya karena hanya tinggal 1 hari waktu pendaftaran dan saya pikir rasanya tidak cukup waktu untuk melengkapi syarat-syarat pendaftarannya. Dan akhirnya saya bilang ke beliau tidak usah saja begitu. Tapi beliau bilang nggak apa-apa untuk dicoba dulu. Akhirnya saya memberanikan diri mendaftar meski dalam hati merasa ragu dan untuk bisa lolos atau tidak begitu. Namun setelah 1 hari saya mengupload tapi belum lengkap berkasnya, alhamdulillah dapat informasi bahwa pendaftaran diperpanjang sampai 5 Agustus. Itu artinya saya masih ada 5 hari lagi untuk mempersiapkan dan melengkapi berkas-berkas yang belum bisa saya upload sebagai syarat administrasi pendaftarannya. Sebagai pendaftar yang sudah tidak muda lagi dan gaptek, saya termasuk nekat untuk mengikuti alur pendaftaran ini dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengakses situs pendaftaran online. Namun akhirnya berhasil saya mengunggah berkas-berkas yang diperlukan dan saya mendapatkan nomor pendaftaran bahkan password untuk akses selanjutnya. Siapa yang menyangka ternyata pendaftar beasiswa ini adalah sangat luar biasa karena berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sebanyak kurang lebih 7.000 pendaftar. Dan melalui seleksi pertama yaitu seleksi administrasi ternyata dari 7.000 tersebut dijaring hanya tinggal 5.000 orang yang diterima. Dan alhamdulillahnya saya itu lolos dan termasuk dari yang 5.000 tersebut. Update info terbaru bahwa 5.000 pendaftar yang lolos tersebut masih akan diseleksi lagi dengan tes online semacam UMPTKIN yaitu tes CBT, yaitu online dari rumah masing-masing sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditentukan serta dipantau langsung oleh panitia PJJ dengan waktu yang telah ditentukan. Namun, sebelum tes seleksi CBT tersebut dimulai, semua peserta wajib mengikuti tutorial atau technical meeting supaya ketika nanti jadwal tes tersebut online tersebut tidak banyak pertanyaan dan sudah mengerti caranya atau tekniknya dan sistem mengerjakannya. Setelah technical meeting selesai, diinfokan kembali dari pihak PJJ melalui WhatsApp, ada juga yang melalui Telegram, bahwa harus mengikuti lagi untuk uji coba CBT melalui Zoom Meet yang dibagi menjadi 3 sesi. Dan pada tanggal 18 Agustus 2022, tiba waktu yang sangat membuat saya takut karena seumur-umur baru kali ini mengikuti tes seperti ini, yaitu tes CBT online, campur aduk rasanya dan dalam hati ya bismillah saja semoga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah.
Alhamdulillah dari tes CBT tersebut beberapa hari kemudian dapat info dari grup WA dan grup Telegram bahwa saya lolos lagi dalam tahap ini. Dari 5.000 orang yang lolos tinggal 3.000 dan saya adalah salah satu di antara 3.000 yang beruntung tersebut. Ternyata tidak hanya sampai di situ. Masih ada satu tahapan lagi tes seleksinya, yaitu untuk dapat mendapatkan beasiswa LPDP di PJJ PAI tersebut, yaitu tes wawancara. Ini adalah tes terakhir untuk bisa mendapat beasiswa tersebut. Nanti dari 3.000 peserta yang lolos CBT, hanya tinggal 2.000 orang saja yang akan lolos karena kuota beasiswa tersebut hanya untuk 2.000 mahasiswa. Ketika tiba waktunya tes wawancara, setiap peserta atau pendaftar dihubungi oleh pihak PJJ untuk diwawancara. Dan harus tampak wajah ya, semacam video call seperti itu. Dan apa yang ditanyakan adalah seputar kehidupan saya, kegiatan saya sehari-hari, latar belakang saya ikut program PJJ itu apa, kemudian apa motivasi saya sehingga saya mengikuti program tersebut, kemudian kontribusi ke depan terhadap lembaga, masyarakat, dan agama itu seperti apa. Begitulah kira-kira garis besar pertanyaan-pertanyaan dari tes wawancara tersebut. Pada tanggal 31 Agustus adalah pengumuman hasil tes wawancara. Saya terus terang nggak banyak berharap karena memang menurut saya itu tidak pantas dan tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan ini. Namun apa yang Allah tentukan tidak seperti apa yang saya pikirkan. Dan saya uh, lolos lagi pada tes seleksi wawancara yang terakhir ini. Terus terang saya nggak percaya atas semua ini. Suatu kesempatan yang sangat berharga buat saya dapat belajar lagi dan menambah wawasan dan pengetahuan saya lebih luas lagi dengan bonus beasiswa yang sungguh luar biasa. Sebab di antara kami ada juga yang tidak beruntung, artinya ada yang mendapatkan pengumuman bahwa mereka tidak lolos, ada pula yang lolos tapi cadangan, dan saya alhamdulillah lolos eh, mendapatkan beasiswa PJJ PAI dari LPDP Kemenak. Setelah proses tes seleksi wawancara selesai bukan berarti selesai dalam pengumpulan berkas-berkasnya. Sebab setelah lolos kami pun harus membuat NPWP dan mengunggah fakta integritas sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas beasiswa ini dalam jangka 4 tahun atau 8 semester ke depan. Kemudian setelah NPWP dan fakta integritas selesai, ada undangan Zoom dari pihak LPDP dan Bank Mandiri terkait pembukaan rekening dan ATM untuk persiapan pencairan dana beasiswa atau living cost dan uang buku. Lalu tahap sosialisasi Bank Mandiri dan LPDP Kemenak selesai, ada info terbaru yaitu masa orientasi mahasiswa baru. Meski kami belajarnya online, tapi tetap ada masa orientasi dan berikut. Jadi sudah diberikan jadwal beserta tata tertib pada saat orientasi nanti. Ini adalah foto-foto Zoom masa orientasi mahasiswa baru yang begitu seru. Ada Bapak Kajur, Bapak Muhammad Ali, ada Ibu Siti Maria Munjiat, ada juga Pak Selamet dan para panitia PJJ dan tim PJJ yang lain, beserta kami 2.000 orang mahasiswa yang telah lolos dari beberapa tahap tes seleksi yang sudah kami lewati bersama. Hari berikutnya di masa orientasi yang kedua ada materi BIMTEK, LMS, dan portal akademik, yaitu bagaimana
cara mengoperasikan atau cara login dan cara, mengoperasikan aplikasi LMS dan portal akademik nanti dalam, proses pembelajaran di semester-semester yang akan datang. Itu tadi sekilas tentang awal saya mendaftar sampai lolos ke tahap akhir tes seleksi. Nah, ini adalah proses perkuliahan di semester 1 dari 2.000 mahasiswa oleh pihak PJJ dibagi menjadi 40 kelas dan artinya per kelas terdiri dari 50 orang. Setelah tahu kelas masing-masing, kemudian dibuatlah grup WA per kelas dan WA per mata kuliah. Begitulah, jadi HP juga harus tangguh sebab info apapun akan masuk ke situ. Kemudian harus ngisi KRS dulu lewat portal, lalu ada jadwal yang muncul biasanya kalau hari Jumat itu 2 MK, kalau hari Sabtu juga 2 mata kuliah dan di Ahadnya 3 mata kuliah. Di semester 1 itu ada 7 mata kuliah yaitu Bahasa Arab 1, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris 1, Ilmu Al-Quran, Ilmu Hadis, Ilmu Pendidikan Islam, dan Pendidikan Pancasila. Di semester 1 kami sangat merasa kehilangan teman seperjuangan kami yaitu Bapak Bayu Wahyudi karena beliau sudah terkena penyakit beberapa waktu. Kemudian beliau meninggal dunia dan kami sangat berduka cita yang sedalam-dalamnya dan hanya bisa mendoakan semoga almarhum diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikannya dan husnul khotimah. Amin. Selamat jalan kawan. Di semester yang kedua pun tidak ada perubahan yang signifikan tentang sistem dan masih sama dengan semester yang pertama, hanya MK-nya saja yang berbeda yaitu ada akhlak tasawuf, bahasa Arab 2, bahasa Inggris 2, metode studi Islam, pendidikan kewarganegaraan, praktek qiraah dan usul at-tarbiyah. Pada setiap akhir semester pasti ada evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menilai apakah dalam satu semester tersebut ada masalah ataupun kendala yang dialami atau tidak dari mahasiswa ataupun dosen dalam proses belajar mengajarnya. Dan jika nanti atau maksudnya yang dan jika nanti ada, maka untuk disampaikan ke pihak PJJ agar pihak PJJ nanti ke depan bisa memperbaiki dan bisa lebih baik lagi, baik dari sistem, dosen maupun materi pembelajarannya. Tiba di semester ketiga dengan 7 mata kuliah lagi yakni Creative Content Production, terus pembelajaran PAI, kemudian ada desain pembelajaran PAI berbasis digital, lalu ada filsafat pendidikan Islam, ilmu tauhid dan pengembangan kurikulum serta usul fikih. Lanjut saja, di semester keempat pun demikian, mata kuliah yang dipelajari ada etika dan profesi guru, literasi digital kitab kuning, metodologi penelitian PAI, kemudian PAI berbasis moderasi beragama, lalu pengantar teknologi informasi, dan perencanaan dan metode pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah psikologi pendidikan. Nah, ini ada warna-warni dalam PJJ. Dalam setiap semester dan dalam setiap mata kuliah pasti ada tugas kelompok dan berikut adalah contoh kelompok-kelompok yang sudah terbagi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut dari setiap mata kuliah dan biasanya per kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oh ya, tadi lupa. Per semester itu
Juga harus membeli buku paket PJJ dari Perwira Nurjati Store di Shopee. Karena memang kita mendapatkan uang buku dari LPDP, maka memang harus dibelikan buku dan alhamdulillah eh, pesanan saya lengkap dan tidak kurang suatu apapun. Artinya eh, tidak rusak dan tidak cacat. Karena apa yang dialami teman saya yang dipesan teman saya, tiba dengan kondisi rusak dan akhirnya pun dikembalikan. Dalam pemberian tugas, setiap dosen itu berbeda-beda. Ada yang memberikan semacam apa ya namanya tes formatif, ada yang makalah, ada juga yang membuat jurnal, kemudian ada juga yang diskusi online, resume, review, dan lain-lain. Beragam sekali. Jadi menurut saya ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan pengalaman yang berharga, bahkan pengetahuan yang sangat luas dari saya yang tadinya nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan yang bisa saya apa namanya ya, yang saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembelajaran online, kami di PJJ juga ada organisasi online, yakni HMJ, semacam apa namanya himpunan mahasiswa gitu. Dan tiap semester juga ada iuran. Meski begitu, kami tetap kompak dan mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari organisasi. Kami mengikutinya dengan kami mentransfer ke bendahara kelas, kemudian disetor transfer kembali ke pihak HMJ. Itu adalah untuk penarikan uang kas HMJ. Dan jika ada teman yang lagi sakit atau kena bencana, kami juga selalu bantu-membantu meski tak seberapa, tapi di kelas kami memang itu sebagai bentuk tali asih persaudaraan kami dan kedekatan kami eh, di kelas kami. Sistem pembelajaran di PJJ sebagian besar adalah asinkronus, namun ada 4 kali pertemuan sinkronus, artinya kita bisa tatap muka lewat G-Meet atau Zoom. Seperti gambar ini, keseruan diskusi, tanggapan dari teman-teman, tanggapan juga dari Bapak atau Ibu dosen, serta presentasi makalah dari materi-materi yang telah ditentukan dari masing-masing kelompok, kemudian kita tanya jawab, kemudian ada yang menanggapi, begitu selalu terus-menerus sehingga hidup dalam eh, apa namanya pertemuan di Google Meet tersebut. Nah, ketika proses inilah yang membuat kami sangat takut dan khawatir karena memang pembelajaran online itu tergantung sekali sama sinyal dan sistem. Jadi nanti ketika sistemnya lagi error, ya kita deadline pun nggak akan bisa terkirim. Dan nanti apabila ada maintenance dari sistem, kita juga pasti akan terlambat ngirim deadline. Kemudian ada juga yang karena memang cuaca buruk, sinyal juga tidak mendukung, itu juga menjadi pengaruh yang sangat besar bagi kami ketika mau mengirimkan tugas-tugas yang mestinya harus dikirimkan pada jam-jam yang sudah ditentukan, tapi kami tidak bisa. Akhirnya kami mohon kebijaksanaan dari Bapak Ibu dosen yang belum tentu juga itu di-ACC atau diperpanjang. Jadi ya membuat kami benar-benar spot jantung, khawatir ketika portal error dan akhirnya gak bisa ngirim, otomatis direkam jejak portal kosong dan itu artinya
nilai kita tak akan muncul di portal nanti ketika akhir semester dan eh, harus minta kebijakan dari para dosen untuk perpanjangan waktu. Itu pun kalau boleh, kalau tidak ya kita pasrah saja karena memang kalau kaitannya dengan sinyal yang nggak stabil kita mau apa lagi. Soalnya itu juga karena jaringan. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk tugas yang diberikan oleh para dosen untuk ujian akhir semester. Ada yang tes formatif itu biasanya diberikan waktu 1 hari atau paling lama ya 2 atau 3 hari. Kemudian ada yang lewat Google Form itu biasanya 1 hari harus sudah eh, deadline harus sudah selesai. Kemudian ada juga yang membuat video jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan karena memang kalau video ya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data-data atau mungkin foto-foto, kemudian diedit atau bagaimana supaya lebih terlihat menarik. Lalu ada juga yang memberikan tugas berupa makalah kelompok, biasanya itu kalau ada 5 orang atau 4 orang nanti membuat membuat makalah. Terus dibuat PPT-nya juga, kemudian nanti dikirimkan ke portal akademik masing-masing. Lalu ada juga yang membuat jurnal. Kalau jurnal biasanya nanti sudah ada template-nya, kemudian rujukannya juga harus ada seperti itu. Yang jelas apa ya eh, harus lebih baik daripada tugas-tugas harian. Kemudian ada juga yang memberikan tugas berupa namanya apa? Proposal penelitian itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang kalau eh, penelitian kan harus meneliti dulu di tempat kejadian atau tempat di mana kita yang akan kita teliti dan masih banyak tugas-tugas yang lain. Dan untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester paling lama ya itu tadi seminggu. Ada yang 3 hari, ada juga yang 1 hari kalau lewat Google Form. Dan ini semua tugas itu semua harus dikumpulkan atau dikirim ke portal agar form portal juga tidak kosong. Nantinya menilai juga akan muncul di situ. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya ya. Banyak salah dan kurangnya itu murni dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.